Iya, kalau kalau aku sih dulu jujur aja ya, awal masuk Ilkom UB itu minder banget, Pak. Jujur minder banget, dan tahu sendiri kan teman-teman kita, bukan ya udahlah, nggak usah gengsi, kita bilang masih inferior lah gitu. Maksudnya aku ngelihat anak Jakarta, wah ini pasti pinter-pinter banget nih, sedangkan aku orang biasa gitu kan, dari Pasuruan, habis itu bukan orang IPS juga, yang lainnya pada jago-jago gitu kan. Jalanin lah kuliah. Masih inget banget tuh bahasa Indonesia 8 September. Dosennya ada dosen Politeknik waktu itu, dosen Politeknik Negeri Malang, lebih tua banget dosennya. Di situ udah ngelihat teman-teman tuh kok aktif banget. Tahu sendiri lah kayak anak SMK, yang nggak tahu sih anak SMK sekarang, yang dulu zaman SMK ya anak-anak juga nggak seaktif itu gitu. Bahkan kita anak SMK itu kalau maju presentasi itu takut banget. Masih ingat banget dulu waktu SMK ada namanya guru namanya Bu Arlif. Itu kita kalau disuruh presentasi PPKN, udah diktuknya sampai keringet dingin gitu kan. Nah, sedangkan di kuliah masuk UB, tugas kita itu kayak gitu gitu. Waktu itu masih ingat banget pengantar sosiologi, filsafat, semuanya itu presentasi semua gitu. Dan aku tuh nggak biasa ngomong kayak gitu kan, jadi ya minder gitu. Sampai akhirnya kalau mau presentasi itu harus nyiapin materi sampai 2 minggu. Waktu itu inget banget pengantar sosiologi presentasi soal mobilitas sosial. Jadi presentasi soal itu gitu. Masih inget banget kelompoknya sama ada 2 teman waktu itu kan. Latihan tuh datang pagi-pagi di kamar mandi ngobrol sampai a i u e u biar ngobrol lancar. Ya alhamdulillah presentasi lancar. Terus itu presentasi kedua itu filsafat dan ilmu logika ya, filsafat ilmu dan logika. Presentasi tentang teori kebenaran. Bayangin. Aku tuh belajar banget tuh yang namanya teori korespondensi, koherensi, semuanya aku pelajarin semua sampai bisa nyampein dengan bagus di kelas, sampai dapat aplaus waktu itu dari Dr. Suryadi yang ngasih ya. Nah, waktu itu udah nggak ada perasaan yang akhir semester bakal gimana. Aku mikirnya cuma ya udahlah, yang penting kuliahku jalanin dengan baik, udah selesai gitu. Ternyata di akhir semester IPK itu 3,8 dan Pak IP 3,8. Di situ aku langsung ngerasa teman-teman tuh kayak ngerasa gini ya, kayak ngerasa wah nih Amin nih pinter ternyata nih. Ini jujur aja sih gitu. Wah ini ternyata Amin nih pinter nih gitu. Ternyata Terus apa tuh? iya ada teman. Jadi langsung Iya. auto jadi panutan gitu lah ya. Iya, langsung auto jadi panutan, yang itu akhirnya gini. Kita ngomong, nah, dulu aku nggak paham soal itu. Sekarang aku ngerti. Ternyata tuh ada yang namanya self-fulfilling prophecy, Pak. Kalau kamu pernah tahu itu kan pasti kamu tahu sebagai orang komunikasi ya. Yang ketika kemudian orang tuh ya merasa bahwa kita itu adalah orang yang pinter apa gitu kan, dan akhirnya kan secara nggak langsung kita itu ada dorongan tuh untuk memenuhi itu. Kalau kata profesorku sekarang tuh, kalau kata Prof. Deddy Mulyana ya, namanya nubuat yang dipenuhi sendiri gitu kan. Jadi ada tuh upaya untuk itu. Jadi ketika teman-temanku tuh ngerasa bahwa aku tuh adalah orang yang pinter, akhirnya aku makin semangat tuh belajar tuh. Akhirnya ya udah, semester 2 IPK naik lagi tuh 3,9. Wih, makin pede lah. Makin pede. Waktu itu makin pede. Berarti sampai aku tuh sampai ngerasa, oh iya, kalau orang-orang tuh memprediksikan aku pinter, maka aku berusaha untuk itu gitu. Nah, tapi emang benar gitu loh. Secara teori emang kayak gitu. Ketika kita guru itu bilang orang yang di depan itu pasti pinter gitu. Dan ternyata sampai ujian itu benar, nilainya bagus. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang di depan tadi itu karena udah diekspektasikan nilainya akan bagus, dia semangat belajarnya lebih kuat lagi. Makanya dia akhirnya belajar tuh untuk memenuhi ekspektasi guru tadi. Akhirnya pinter. Nah, itu yang aku alamin waktu semester 1 semester 2 gitu, karena teman-teman rasanya Amin ini pinter nih gitu. Akhirnya rajin belajar, rajin ngerjain tugas, kalau ngerjain tugas sungkan sendiri gitu. Sampai akhirnya kemudian ketemu sama Pak Alan, sama Alan nih. Wah itu emang bener sih, nggak deket-deket banget Pak ya gitu. Tiba-tiba Keren banget kita bro. tiba-tiba bisa Keren. lomba bareng. Tapi aku mau jujur sama kamu, orang yang paling berpengaruh terhadap titik berangkatku sampai sekarang, titik yang aku sampai sekarang ini itu ya Alan di Pranata gitu loh. Kalau boleh dengerin jujur, ada Maupi. kalau boleh jujur, kenapa? Kenapa Dam? Yang aku bilang tadi itu, ekspektasi orang ke aku, ya aku meskipun ya hidup di ekspektasi orang tuh nggak bagus, tapi kadang itu menjadi dorongan buat kita untuk lebih baik. Yang
Meskipun kita punya hak, punya kontrol, kita mau nggak jadi diri kayak gitu atau enggak. Tapi kan ketika itu hal positif ya why not gitu loh. Orang beranggapan kita pinter, ya udah gitu loh. Ya kita pengen aja pinter gitu kan. Akhirnya setelah lomba sama nggak tahu dulu kenapa tiba-tiba Alan ini ngajak lomba aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku nurut aja, ide dari dia, tulisan juga banyak dia, tulisan itu juga udah pernah gagal di lomba lain gitu kan. Udah Betul, betul. kita usulin lomba, juara dan di situ juga jadi lompatan terbesar, diposting sama Kajur Wah, komunikasi Bapak waktu DP. itu, Pak Bambang DP. Wow, itu ibaratnya kalau dulu belum ada kata-kata viral gitu ya. Ibaratnya dulu viral, semua orang ngomong gitu, wih keren ya Alan, wih keren ya Amin gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa itu benar-benar membangun percaya diriku banget. Dari orang yang akhirnya aku dari SMK itu yang ngerasa nggak pede ketemu sama teman-teman Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya yang mungkin mereka lebih pinter ngomong, lebih pinter menyesuaikan diri, aku jadi pede. Apalagi setelah gabung organisasi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, waktu jadi pede. Akhirnya ya itu yang makanya aku bilang ya diajak Alan tuh benar-benar jadi titik berangkat. Akhirnya berani tiba-tiba karena sering diomongin kayak gitu sama orang-orang, dosen akhirnya juga trust ke kita, ke aku khususnya, dikasih proyekan, ikut sama dosen dari semester 4 tuh. Terus itu terus kita juara lagi, padahal juara harapan Pak ya. Tetap aja juga dapat apresiasi. Tetap dapat apresiasi. Akhirnya banyak dapat dari dosen, ikut proyekan, ikut apa. Akhirnya di situ kan ngerasa akhirnya lagi ekspektasi lagi. Dosen kamu ketika kerja sama kamu kan, termasuk itu sama aku, itu pasti dia ekspektasinya, oh ini orang pasti mampu mahasiswa ini. Akhirnya mau nggak mau kita belajar. Nah dari situ aku akhirnya ngerasa, iya aku harus belajar, aku harus bisa. Ya udah, diwujudin terus. Banyak akhirnya, sampai akhirnya ketemu dosen namanya Pak Bayu itu. Pak Bayu Indra Pratama itu kan, salah satu juga orang yang menurutku berjasa ya di titik aku sampai sekarang ini gitu ya Pak Bayu ya, dan Anand Pranata. Pak Bayu itu karena ada tugas kuliah, semua orang tuh ngambilnya itu bukan topik yang riset, sedangkan aku ngambil topik riset. Waktu itu soal quick count atau apa ya, aku sampai lupa. Survei aku soal persepsi orang terhadap quick count, gitu kan. Wah, akhirnya dia apresiasi. Terus dari situ Pak Bayu itu nggak tahu sering kontak sama aku juga, dan aku juga akhirnya dengan senang hati itu kan punya hubungan sama dosen, dikasihlah topik penelitian, dikasih bahan-bahan diskusi dengan beliau gitu kan, sampai akhirnya kita bisa nulis bareng sampai ada publikasi gitu kan. Jujur aku prestasi lomba itu dikit banget, jadi waktu S1 itu benar-benar mainnya udah di tulisan ilmiah kayak gitu sama proyek dosen kan, ada publikasi sama Pak Bayu, terus conference internasional juga, proceeding, habis itu skripsi gitu kan. Pokoknya udahlah itu ya kayak gitu gitu loh. Aku mikirnya, oh iya benar ternyata ya, benar tadi Alan, pertemuan dengan orang lain itu bisa jadi itu jadi jalan buat kita untuk kita sampai di titik sekarang ini gitu. Bahkan itu nggak pernah kita pikirkan gitu ya. Aku juga dulu nggak kepikiran juga, aku juga pernah cerita dulu ke Alan, jujur kayak nggak kepikiran banget gitu bakal ngangkat piala nasional gitu kan. Ini ternyata bisa ngangkat, nggak kepikiran juga bisa punya publikasi ilmiah. Ternyata pas kuliah bisa gitu loh. Jadi ya memang dari kitanya gitu. Dari kamu gimana tuh kan? Oke, ini kan dari tadi ngomongin soal struggle ya. Tapi sebenarnya saya setuju juga sih, dan saya pernah ngerasain apa yang Mas Amin rasain soal minder gitu. Dan saya ngerasa sih, minder ini bisa dirasain oleh semua orang gitu. Gak peduli kondisi keluarga, kondisi ekonomi, dan apapun itu semua orang bisa minder. Bahkan orang yang percaya diri sekarang itu mungkin dulunya masa lalunya itu minder juga. Jadi mungkin di sini saya juga bahas soal minder sih. Lebih tepatnya ya, ketika awal saya masuk di UB, masih mahasiswa baru, waktu itu ya kan saya asal dari Medan. Nah di sini saya udah punya stereotip yang apa ya, anak-anak Jakarta itu pinter-pinter, anak-anak Bali itu juga pinter-pinter, karena biasanya Bali itu UN itu ranking 1, 2, 3 gitu. Sering banget tuh SMP, SMA itu Bali gitu loh. Nah sedangkan saya cuma anak Medan, kan SMA sama kuliah beda ya. Kalau SMA kita ya udah asalnya Medan, ya udah Medan semua. Tapi kalau kuliah dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah ini yang kemudian sejak awal tuh bikin saya insecure, bikin saya gelisah dengan keadaan seperti ini. Bisa nggak sih bersaing dengan mereka? Saya juga harus bersaing dengan orang-orang dari Jaksel dan lain sebagainya. Ini tuh jadi mental block, Mas.
Jadi mental block yang kemudian menghalangi saya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu saya bisa. Misalnya kita, mungkin aja nih, dalam pemikiran saya tuh, mungkin aja nih, ada orang nih yang ketika SMA-nya dia tuh berprestasi. Atau mungkin ketika SMA-nya dia tuh orangnya sudah bikin pergerakan apa, sudah masif dan bermanfaat buat orang banyak. Dan di sini saya masih belum menjadi orang yang siapa-siapa, belum berprestasi juga, bisa nggak sih bersaing? Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi seperti itu, dengan melihat data seperti itu kan kita ngerasa minder. Kita ibaratkan dalam suatu balapan, kita melihat lawan kita itu sudah jauh di depan. Nah, kalau misalnya lawan kita sudah jauh di depan, kan kita udah ngerasa kayak, "Ah, udahlah, kayaknya kita bakalan kalah ini." Sejak awal pemikiran saya itu sudah negatif. Tapi kemudian saya ngerasa, kalau misalnya sejak awal saya udah membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, ya pasti akhirnya juga bakalan negatif. Karena sejatinya kan dunia hidup ini kan bukan kompetisi ya, bukan kompetisi dengan orang lain. Tapi kita berkompetisi dengan diri kita sendiri di masa lalu. Kayak gitu. Jadi kemudian saya coba berpikir seperti ini. Saya mencoba menghilangkan semua statistik tersebut. Saya cuek aja gitu. Saya nggak peduli. Mungkin ketika SMA-nya, ketika SMP atau apapun itu, orang-orang yang saya jumpain di kuliah itu berprestasi gitu. Tapi yang jelas sekarang kita adalah mahasiswa baru gitu. Anggapan saya adalah kita adalah mahasiswa baru, kita adalah kertas kosong, dan di sini kita startnya bareng. Kayak gitu. Saya berusaha mengovercome rasa takut saya, insecure saya, dengan mindset saya seperti itu. Jadi, karena ini awalnya dari pikiran, jadi harus saya selesaikan juga dalam pikiran saya sendiri. Dan alhamdulillah ya, setelah saya berpikir seperti itu, saya mulai tumbuh sedikit rasa percaya diri gitu. Walaupun di awal semester ya struggle gitu. Bisa nggak sih? Tapi kemudian, alhamdulillah bisa konsisten dari awal semester. Kemudian saya juga punya target kayak di kuliah itu mau ikut apa aja, mau ikut organisasi apa aja, ikut kegiatan apa aja, lomba-lomba apa aja, dan sudah menarget kakak tingkat seperti apa yang pengen saya eksploitasi pemikirannya. Betul ya, eksploitasi dan dimobilisasi. Kemana mobilisasinya? Iya. Jadi kalau bagi saya sih gini Mas, kan tadi kita juga sempat bahas soal UKT kan. UKT yang dimiliki oleh kampus itu diturunkan dalam bentuk fasilitas-fasilitas. Entah itu di kampus misalnya fasilitas wifi, dosen, pengajar, dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang paling penting lah, selain itu ya, fasilitas kampus itu adalah cutting-cutting yang berprestasi. Menurut saya itu fasilitas yang paling Waduh, quote. Penjilat kamu. Ya. Penjilat kamu ya. Quote of the day. Quote of the day. Sebenarnya banyak sih fasilitas dari kampus yang diberikan yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Misalnya ya cutting tadi. Kemudian organisasi yang profesional kayak BM atau apapun itu. Nah, itu sebenarnya fasilitas yang ditawarkan kampus yang kalau misalnya nggak kita ambil, ya sia-sia kita bayar UKT mahal-mahal. Ibaratkan kita nginap nih di hotel bintang 5. Semakin banyak bintangnya kan fasilitasnya semakin banyak. Tapi kita nginap di hotel itu ya cuma sekedar tidur aja gitu. Kan sia-sia jatuhnya. Ngapain lah kita kuliah jauh-jauh kalau misalnya ujungnya cuma sekedar di kelas aja. Kayak gitu. Terus kemudian ketika saya di kampus itu, terutama pas di semester awal, saya udah aktif gitu, ikut organisasi. Kemudian nargetin cutting itu udah ada lah, kayak gitu. Itu sih Mas, mungkin sedikit struggle saya. Mungkin awalnya ya struggle di soal pemikiran sih. Ada rasa minder, dan minder ini bisa terjadi ke siapa aja. Jadi memang harus dibahas sih soal minder ini. Iya. Dan aku mensyukuri satu hal ini gitu ya. Jadi ya setelah kamu bertemu sama aku sama Mas Alan, kamu bisa sampai kayak gini gitu. Jadi aku sangat amazed banget gitu loh kan. Ternyata Adama yang aku temui dulu pas ini itu sekarang udah sampai sedewasa ini. Betul, gitu ya. Pak. Dan bersyukurnya Pak ya. Bersyukurnya nih ya, bayangin nih. Kos-kosan itu ya. Kosan itu kosan berkah, Pak. Ya. Kan memang yang waktu itu paling tua kan aku ya. Sama Mas Diki ya. Waktu itu kita geng itu Mas Diki, Mas Abi, waktu itu ada Mas Dito. Akhirnya kan mereka pada hengkang semua karena pada lulus, kamu kemudian masuk nih. Ya kan? Masuklah sampai Syamil, Adi Adi dulu ya. Adi kamu barengan sama Adi. Adi duluan cuy. Adi duluan. Kamu kan 17. Kamu barengan kemudian sama Syamil ya. Waktu itu sama Syamil kan. Terus akhirnya Irian diganti Nanda gitu kan. Dan kemudian ini nih orang nih datang ke kos-kosan bilang apa coba? Kos-kosan gabut ya. Dan akhirnya dia jadi anggota kos-kosan itu gitu kan. Iya. Kosan kita guys di Kerto Residence, Jalan Kerto Raharjo nomor 17. Cari aja di Google Kerto Residence.
Nah, itu semua alhamdulillah kemudian padahal kita tidak ada program, tidak ada apa, tapi kemudian yang di sana ya, yang akhirnya yang kemudian bermukim di sana, alhamdulillah kemudian memang benar-benar bisa menebar manfaat gitu loh. Ada yang kemudian jadi menteri Inoya, terus Adi waktu itu jadi apa? PJMO ya, ketua PJMO. Nanda sekarang juga di EM kayak gitu. Samil sekarang juga kemudian aktif dari juga mendahului Adam juga dari Dirjen menggantikan aku. Kayak gitu sekarang di DP, sempat kemudian di DPM, sekarang di PM ya. Sekarang tahun lalu. Udah turun ya, udah di DPM. Artinya begitulah ya. Makanya circle itu kemudian ditemukan sama orang lama, tuh kata Adam, itu adalah kemudian turunan dari UKT yang kemudian itu lebih mahal daripada fasilitas-fasilitas yang tangible. Gitu. Iya. Jadi we have to focus gitu ya terhadap hal-hal yang sifatnya intangible, yang itu kalau kita bisa dalam tanda kutip mengeksploitasi dengan baik, nah itu bisa jadi manfaat buat kita gitu kan. Dosen tuh bisa kita eksploitasi dengan baik. Sayang banget kalau dosen kita yang doktor yang udah berkelas, kalau nggak kita eksploitasi ilmunya, kita serap dengan baik ilmunya. Sayang banget kalau kita fokusnya hanya soal LCD sama AC gitu ya. Sama. meskipun ini nanti asik, ya? Iya, aku ngobrol kayak gini nanti banyak yang protes lagi nanti. Wah, ini nggak pro nih, gini. Enggak, tapi ya benar Adam tadi, aku rasa kita juga harus mensyukuri hal-hal yang sifatnya intangible dari biaya kuliah yang kita keluarkan. Ya meskipun aku beasiswa juga bukan nggak keluar dana gitu, waktu itu memang kurang juga lah uang segitu buat hidup, bayar kos-kosan di Malang yang mungkin tahu sendiri harganya berapa gitu. Tapi itu tetap aku syukuri. Tapi tetap ya pasti ada yang kita keluarkan. Mantap kok kamu, dan ya gitu aku bilang, semenjak kamu kenal kita, kamu bisa merenungi itu gitu. Kayak gitu. Ya. Semenjak dititipkan oleh papenya. Ya. Terus nih, menarik sih untuk kita juga buat ngobrolin. Kalau menurut kalian nih, kalau misalkan adik-adik kita gitu ya nggak keterima di PTN gitu, terus apakah PTS tuh worth it buat kita gitu, buat adik-adik kita maksudnya, dengan mungkin cara berpikir yang kayak tadi itu gitu loh, kita bagaimana mengembangkan diri dan bagaimana kemudian bisa mengeksploitasi dalam tanda kutip resource yang ada di kampus yang mungkin sifatnya intangible gitu. Nah, kalau dari kamu gimana nih, Dam? Kalau PTS nih, kalau kan nggak mungkin masuk PTN semua kan, SMA jumlahnya berapa gitu. Jadi harus ada yang berkorban masuk PTS. Nah, itu gimana tuh? Ya. Kalau ngomongin soal worth it atau enggak, berarti kan kita bahas soal ada yang masuk, ada yang keluar lah gitu. UKT yang kita berikan, kemudian fasilitas apa yang kita dapat, itu yang menjadi perbandingan. Nah, saya rasa sih sebenarnya kampus-kampus PTS di Indonesia itu juga banyak yang bagus-bagus loh, Mas. Banyak yang bagus-bagus dan menawarkan suatu hal yang berbeda gitu dibandingkan kampus PTN. Misalnya kesempatan kerjasama dengan kampus-kampus internasional lainnya. Nah, itu sebenarnya banyak sih di PTS-PTS swasta. Cuman mungkin sedikit sih yang saya ketemuin ketika kita ngikutin lomba-lomba nasional maupun lomba internasional. Saya rasa sedikit minusnya sih di situ. Karena yang saya lihat di PTS ya, itu orientasinya mungkin lebih ke profesional sih, Mas. Jadi mungkin sejak awal mungkin sudah diarahkan ke situ. Kalau misalnya masuk PTN kan kita masih banyak yang mencoba ini, mencoba itu, ikut organisasi ini, ikut kegiatan ini, kayak gitu. Makanya ketika saya ikut lomba-lomba, sedikit saya jumpain teman-teman dari PTS. Tapi mungkin kebetulan nggak jumpa. Nah, ini sebenarnya menjadi poin plus buat teman-teman yang nanti keterima di PTS. Karena kita bisa buka kebiasaan baru, kita bisa buka culture baru. Jadi inisiator lah ya, jadi pelopor ya. Benar. Nah, ini saya rasa juga malah bisa jadi poin plus banget ya. Kayak misalnya kita lomba di UB. Itu tuh misalnya kita bahas soal reward nih. Nah, reward UB itu kecil lah sebenarnya kalau kita bandingin sama kampus-kampus lain di Indonesia. Misalnya kayak dari PTS ya. Nah, itu sebenarnya termasuk kecil walaupun ya lumayan lah. Tapi kalau dibandingin sama yang lain itu kecil. Jadi kalau misalnya bisa dieksploitasi itu oleh mahasiswa PTS, itu pasti bakalan worth it lah. Tuh, jadi terjawab lah. Saya rasa pertanyaan dari Mas Amin, kalau
sebenarnya kalau dimanapun kita kuliah, kalau bisa kita manfaatin semua fasilitasnya, kita bisa eksploitasi tadi, ya insya Allah itu bakal worth it. Kan kita nggak mau ya sia-sia kuliah bayar mahal-mahal kemudian sia-sia. Itu sih. Ya, aku setuju sih soal itu sih. Gitu. Kalau pandanganmu gimana tuh, Pak? Masalah reward nih. Masalah Sekecil rewardnya UB nih ya. Iya. Sekecil rewardnya UB nih ya. Aku sama Amin itu udah punya investasi dari reward. Ya, Pak. Sampai sekarang kita pegang, ya bahkan kembar. Nah, laptop yang kemudian kita pakai, kita beli bulan Juli 2017 Pak ya. Iya. Kamu kalau nggak salah tanggal 12, aku tanggal 21-nya aku belinya. Itu dari apa? Dari duit reward murni gitu. Ya. Karena apa? Karena itu memang yang itu bayangin ya, itu sekecil-kecil reward ya. Kita udah bisa beli laptop lah yang kemudian total harganya kalau kita gabungin ya lebih di atas 10 juta lah gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana kemudian dengan PTS, adik-adik yang mungkin dia bakal masuk PTS, jangan salah ya. Bahkan banyak kemudian PTS yang itu apa ya? Ini gengsinya aja. Ya gengsi itu kan subjektif gitu ya. Gengsinya, kemudian kualitas kemudian akademiknya dilihat mungkin dari publikasinya gitu ya, kemudian dari kualifikasi dari pendidik-pendidiknya, kemudian rasio antara mungkin guru besarnya dengan dengan mahasiswa atau kemudian dosen dengan mahasiswa kayak gitu ya. Itu banyak kemudian yang sangat keren gitu ya. Baik banget. Misalnya nih kita ambil di Jogja deh. Jogja tuh udah ada berapa PTS di sana yang kemudian tuh jangan kan kelas nasional, dia kelasnya udah internasional. Ya. Ada Atmajaya, UII, ya UII gitu ya, UMY, Ahmad Dahlan gitu. Itu udah keren-keren semua. Jadi masalah kalau zaman sekarang ini bukan tempatnya sih ya, bukan tempatnya, tapi kemudian dari perorangannya. Mau di mana kemudian dibawa, gitu. Mau dimanapun dibawa, itu pasti kemudian kalau orang yang emang udah aslinya berlian, mau gitu ya, itu berlian, gitu ya. Dan begini, jangan kemudian menganggap bahwa kayak tadi ya pelajaran tentang Gajah Mada. Kalau kemudian ada bilang gimana kalau misalnya kita Gajah Mada mungkin kita jadi beda. Ini bukan kemudian masalah sebesar apa, kemudian sekeren apa, ya, semulia apa lingkungan kita. Memang betul lingkungan itu akan membentuk kita. Tapi kemudian yang paling pentingnya itu adalah kita bakal menjadi orang yang berguna, kita bakal bertumbuh, kita bakal berkembang kalau lingkungan kita mau memberikan makan kita, mau menghargai kita. Percuma kita kemudian ada di di lingkungan yang kemudian itu menurut kita tuh oke banget kayak gitu, tapi kemudian tidak memberikan makan kita, tidak menumbuhkan kita, ya. Ibaratkan nih, ya, kurma, ya. Misalnya kita suka nih nama daerah Kintamani Bali gitu ya. Kemudian mungkin subur kualitasnya kayak gini. Ente mau nanam pohon kurma ya sampai ajudan makjud turun pun nggak bakal tumbuh kayak gitu. Kayak gitu kan. Misalnya itu karena apa? Karena itu adalah mungkin habitat kita di sana gitu. Ya. Walaupun di Indonesia, tapi kan ini masalah climate-nya, masalah kemudian topografinya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kita harus mencari topografi, ya, climate, ya, lingkungan yang kemudian sesuai dengan kita. Karena apa? Kita ini bibit-bibit nih padanya. Jadi adik-adik itu harus mencari tanah-tanah yang tepat. Nggak ada kemudian tanah ini lebih banget dari tanah ini udah paling ada. Kembali kepada bibitnya. Mau bibit unggul disesuaikan dengan tanahnya. Mau jenis-jenis tanaman apa? Adam tuh bilang kita mau jadi apa? Misalnya, itu kemudian jadi planning. Kita mau jadi tanaman pohon kelapa, carilah kemudian tanah yang cocok untuk ditanam pohon kelapa. Kita mau jadi stroberi, carilah tanah yang kemudian cocok untuk ditanam stroberi. Kembali dari bibitnya sih Pak. Jadi PTS mau PTN oke aja, syukuri. Benar-benar oke aja. Jadi nanti ya buat adik-adik yang mungkin belum rezeki gitu ya di SNBTN ataupun SBMPTN gitu, sedih itu boleh dan manusiawi banget. Tapi kita harus percaya tadi itu. Kalau kita itu emas, gitu kan, mau dilempar kemana aja ya tetap akan jadi emas gitu loh. Beda, nggak akan seberkarat apapun emas memang bisa berkarat, kayaknya enggak ya. Jadi sekotor apapun emas, kalau misalkan kita bisa memoles ya akan makin cemerlang gitu dimanapun tempatnya. Benar juga.
Dan banyak juga sekarang ya PTS apalagi, udah bergengsi banget gitu ya, kayak UMM kemarin dapat penghargaan perguruan tinggi Islam terbaik di dunia gitu. Terus juga kalau kita ngomong soal biaya nih Pak, PTS sama PTN juga nggak jauh-jauh banget kan kalau kita lihat gitu. Bisa jadi sama aja gitu kan. Peluang beasiswa juga kita bisa raih di PTS. Jadi peluangnya sama aja sih sebenarnya sekarang berarti gitu ya. Iya, benar-benar. Wah, kita udah cukup lama juga ternyata kita ngobrol nih ya, udah 1 jam lebih. Apalagi nih kira-kira, apa ada pesan nggak nih buat adik-adik kita nih yang mungkin sekarang sedang berjuang, gimana sih caranya menikmati perjuangan, caranya bersabar dalam perjuangan gitu. Itu ya, dan ujian-ujian kira sebelum bersabar, kira-kira ujian-ujian apa yang bakal kita temui di tengah perjalanan? Kayak nah, gitu, iya benar. Ujian-ujian apa yang bakal ketemu dalam perjalanan gitu. Itu apa nih kira-kira pesan dari kalian nih? Adam nih paling fresh nih. Ya, Adama lah paling fresh. Biar apa ya, kalau Adama nih tugasnya memang karena dia spokesperson kita Pak ya. Jadi dia menyampaikan apa yang ada di kepala kita untuk disampaikan ke adik-adik nantinya gitu. Gimana Adam? Juru bicara ya. Ya, nyambung ke yang tadi ya. Jadi mungkin kita bukan di mana kuliahnya, tapi bagaimana kuliahnya. Dan ketika saya gagal keterima di UGM, saya waktu itu mikir kayak, wah saya harus balas dendam ini. Tapi balas dendamnya itu dalam artian yang positif ya. Jadi balas dendam itu wajib sih rasanya. Tapi karena begini, ada yang bilang jatuh cinta dan sakit hati itu punya energi yang luar biasa. Dan kemudian energi tersebutlah yang harus kita alihkan ke karya gitu. Waktu itu ya ketika saya gagal, itu saya sakit hati gitu. Gagal masuk UGM saya sakit hati. Tapi kemudian saya dapat energinya. Energi besar yang harus saya alihkan. Alihkan kemana? Di UB, saya mengalihkannya itu ke banyak kegiatan mahasiswa, lomba-lomba, prestasi, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi, ya mungkin sedikit ya saran lainnya buat adik-adik semua, dimanapun kuliahnya itu pasti kalian bisa sukses. Karena sukses itu bukan ditentukan dari alma mater dari kampus kita gitu, tapi kita yang mensukseskan kampus kita. Kalau kata PD baik seperti itu. Jadi berhubungan juga tentang balas dendam ya. Entah itu kita keterima di pilihan kedua, pilihan ketiga juga sekalipun, ya itu bukan menutup kemungkinan kita bakalan nggak sukses gitu loh. Banyak kan contoh-contoh orang-orang sukses dan itu datang dari kampus mana aja. Itu sih, Mas. Siap. Mantap banget emang, cocok emang kamu jadi spokesperson yang menuangkan pikiran-pikiran kita yang telah kita tuangkan dulu ke kamu, Dang. Gimana Pak Alan? Ada tambahan nih Pak Alan? Oke, begini ya, sebelum mungkin bagaimana kemudian menyikapinya gitu, pasti kemudian ada ujian-ujian ya ketika misalnya kita jangan kan masuk ya, sebelum aja kemudian kan udah bilang itu ada perjuangannya, dan setelah masuk itu pasti ada kemudian rintangannya, pasti itu ya. Kita mau begini ada rintangannya ya, kita selu aja tetap ada rintangannya, ada godaannya kayak gitu. Dan pastinya begini, yang paling pertama memang benar ya, masalah minder itu. Jadi siapapun itu pasti akan mengalami. Jadi kemudian kita masuk mungkin kayak tadi kamu Pak ya, misalnya kamu dari SMK gitu loh, ini aku merasa kayak bukan siapa-siapa. Kemudian ketika kamu masuk kemudian memang ada rasa minder, tapi kemudian ketika diterima kan, wah aku kayak menemukan aku gitu. Sama juga ada seperti itu. Nah, itu pasti semua akan mengalami itu. Jadi teman-teman, ketika aku masih ingat banget ya, waktu aku pertama kali kuliah itu hari Senin 8 September, ilmu politik, waktu itu jam 8 kelasnya. Ya. Di waktu itu namanya Pak Tri dosennya. Nah, aku kemudian masuk. Begitu aku masuk itu kelas tuh ya, aku merasa kayak masuk welcome to the jungle. Aku kayak semua orang yang lihat muka orang-orang itu adalah keanekaragaman hayati gitu. Ya, aku masuk, wah ini ada singa, wah ini ada jerapah, wah ini ada elephant gitu ya. Jadi kemudian aku merasa kayak apa? Aku merasa kayak siput yang baru masuk gitu. Terus siapa? Terus aku duduk di depan, terus aku kenalan Mas, kenalan. Aku cuma 2 aja kenal, dan kenalanku waktu di kelas ya, aku masih ingat,
sebelah kanan Gibran, sebelah kiri Indra waktu itu. Nah, dari situlah kemudian bayangin tuh, dari kita bukan siapa-siapa. Kalau kita kemudian memang sudah, setidaknya nggak usah kemudian punya perencanaan, nggak perlu kemudian perencanaan itu sampai begini. Udah terbukti gitu. Kalau misalnya dari kita ngomong tadi ya, aku misalnya nggak ada mungkin rencana bagaimana mau apres, nggak ada kemudian seperti itu. Amin kemudian nggak ada kemudian planning, aku menjadi sebagai publisher, sebagai penulis gitu, ingin ikut kayak begini. Adam kemudian mau ikut kayak begini, aku jadi menteri begitu. Nggak ada kayak begitu. Nggak usah kemudian planning yang aneh-aneh. Tapi kemudian niat yang baik gitu, bahwa aku harus bertumbuh. Setidaknya seperti itu. Nah, ketika kemudian bayangin ya, kita masuk bukan siapa-siapa, bayangkan kita hanya kenal tetangga dan dengan 2 orang dulu, sampai kemudian kita bisa bertumbuh dan membuktikan bahwa kita tumbuh. Nah, ketika sudah kita tumbuh, daun sudah mulai mentik, dilihat sama pohon-pohon yang lain, mungkin kita bakal tetap kemudian menyerap nutrisi dari tanah. Tanah ini kan berarti universitas nih ya. Ya, kita menyerap nutrisi semuanya, berarti memanfaatkan fasilitas baik tangible maupun intangible. Unsur haranya universitas itu diserap sama kita semua. Ya, kartingnya diserap kayak gitu. Ya, ketemu teman yang kemudian memang memberikan dampak positif, itu kemudian dideketin. Gitu. Itu kan kita menyerap unsur hara. Kemudian kita tumbuh, maka ketika tumbuh itulah ya, itu jangankan sekedar dilihat ya, sampai kemudian daun-daun kita, batang-batang kita bisa menaungi pohon-pohon yang lain. Kayak gitu. Ya, apalagi sampai kemudian akar kita bisa menumbuhkan tunas-tunas, dan kemudian batang-batang kita dicari oleh lebah-lebah, kemudian diserbuki, ya, kemudian menumbuhkan buah-buah seperti itu. Ya. Sampai buah itu kemudian kalaupun tidak dimanfaatkan maka dia akan jatuh, daun kita pun akan jatuh, dan akan memberikan unsur hara kembali kemana? Ke tanah, berarti memberikan manfaat kembali ke universitas. Gitu. Ya. Jadi kita ini hanyalah bibit, dan kita hanya mencari tanah yang tepat, ya, topografinya, iklimnya, ya. Pokoknya jadilah bibit yang kemudian selalu bertumbuh sampai kemudian daun dan batangnya menaungi tumbuhan-tumbuhan yang lain, bahkan tanah itu sendiri, dan kemudian pohon, kemudian daunnya dan buahnya akan jatuh kembali ke tanah, membusuknya pun kemudian menjadi pupuk, kemudian akan memberikan unsur hara kembali ke tanah, dan akarnya menjadi tunas-tunas yang akan menumbuhkan the next version of us. Luar biasa sih retorikanya. Luar biasa, udah cocok banget Dam ya. Jadi ini Dam ya. Jadi politikus ya. Udah siap menggantikan Nadiem Makarim sepertinya. Masya Allah. Gitu ya. Menumbuhkan semangat belajar dari generasi penerus bangsa nih, kayak gitu. Benar. Dalam banget. Ya, kalau aku hanya ngapain ya, gini-gini aja kalau aku ya. Pesannya udah diambil semua sama kalian kan tadi yang udah aku kasih sore-sore tadi kan, maksudnya udah disampaikan semua pada malam hari ini gitu. Jadi nggak perlu aku sampaikan lagi lah ya. Jangan salah Pak, kamu harus jadi ultimate, jadi pamungkas. Ada statement. Ada expander ultimate, itu adalah versi tertingginya dia. Ya, kamu harus jadi kemudian versi tertingginya. Ya kalau aku sih mungkin ya buat adik-adik gitu ya, buat teman-teman juga nanti yang barangkali mungkin ngelihat video ini gitu, apalagi mungkin kita yang mungkin Muslim gitu kan, diajarkan kalau ya kita punya Allah lah, tidak perlu minder. Islam itu wibawa gitu ya. Kalau kita sebagai orang Muslim itu wibawa, tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah yang menjadikan kita besar. Hati adalah Allah. Jadi ya gitu, ketika kita ada Allah, kita tidak boleh merasa untuk minder gitu, karena percaya diri itu dari Allah. Tipsnya juga apa ya, jangan terlalu mendewakan upaya kita sebagai seorang manusia, bangga dengan upaya kita. Di Alan juga sampaikan banyak banget mungkin apa ya, adik-adik kita gitu dulu ya gitu, apalagi teman-teman kita juga pasti mungkin ngalamin ketika udah berjuang keras banget gitu kan, les kemana-mana, ngeluarin biaya jutaan rupiah, ya itu memang bagian dari upaya. Tapi pada akhirnya ada hal-hal yang sifatnya itu tak terduga gitu loh. Upaya memang harus dilakukan karena itu jadi pahala buat kita. Allah akan nulis itu jadi pahala buat kita, lepas dari upaya kita itu akan berbuah manis ataukah berbuah kegagalan. Tapi
tetap gitu loh, kita nggak boleh membanggakan itu. Kita tetap harus menyandarkan pada sang kuasa dari itu. Untuk sang kuasa itu rela memberikan faktor X-nya tadi itu, sehingga kita bisa dapat apa yang kita inginkan tadi itu. Terus kemudian ya ingat orang tua kita di saat berjuang. Tadi Alan sampaikan, ada nggak ujian yang mungkin dialami? Pasti, dan setiap orang pasti punya ujian yang beda-beda, ngalamin hal yang beda-beda. Kalaupun ujiannya sama, persepsinya atau cara mengatasinya pasti juga beda-beda. Jadi kita bisa dapat banyak pengalaman dari cerita orang lain. Tanya aja gitu, kira-kira apa sih struggle mereka, terus bagaimana kemudian mereka memaintain emosi mereka, memaintain semangat mereka, itu pasti beda-beda. Meskipun perjuangannya sama-sama pengen masuk PTN gitu. Tapi kalau ditanya semua mahasiswa yang udah masuk PTN, kalau ditanya perjuangannya, wah itu pasti beda-beda, sangat subjektif. Dan ketika kembali lagi ketika kita udah mulai down gitu kan terhadap mimpi kita, ya ingat orang tua kita gitu kan. Orang tua kita itu yang ya sangat luar biasa lah gitu ya, mempercayakan anaknya untuk kemudian bisa sekolah perguruan tinggi. Mereka percaya bahwa anaknya itu anak yang bisa kok, kamu itu bisa sebagai anak tuh kamu tuh bisa kok berjuang. Jadi mereka percaya, dan itu sih yang menurutku harus jadi motivasi. Dulu aku yang ngerasanya kayak gitu. Ketika aku ngerasa wah ini kayaknya agak males nih belajar, tapi aku ngerasa bahwa orang tuaku punya mimpi bahwa anaknya itu pasti kok bisa kuliah gitu, meskipun dengan harus berjuang sedemikian rupa gitu kan. Ya itu sih, ingat orang tua gitu. Kalau aku ya, orang tua kita itu telah begitu percaya diri gitu ya, menyekolahkan anaknya sampai tetesan keringat yang mereka keluarkan itu tidak bukan hanya untuk melihat anaknya ini menjadi lebih baik dari orang tuanya dan lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi ya menurutku buat adik-adik, tidakkah kita ingin jadi orang yang percaya diri, yang tidak minder, yang mau mewujudkan mimpi kita, yang kemudian mimpi kita itu bisa melukiskan senyuman yang sangat indah di wajah kedua orang tua kita yang mungkin orang tua kita masih ada. Ya itulah bibit-bibit semangat yang kemudian kita bisa terus jadikan sumber energi ketika kita lagi down. Gitu sih Pak. Jangan lupa doakan orang tua kita juga biar nanti jalan kita juga dimudahkan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Kayak gitu sih. Karena setiap kemudahan yang kemudian kita dapatkan selama perjuangan, ya nggak cuma di perkuliahan, itu adalah hasil dari doa dan sujud malam kedua orang tua kita. Iya. Aku sih setuju soal itu. Kadang kita ya gitu ya berjuang keras banget gitu kan. Makanya tadi aku bilang gitu, bisa jadi kita ngerasa bahwa wah aku nih keterima nih karena emang berjuang keras gitu. Tapi kita ternyata harus merenung kembali. Jangan-jangan kesuksesan kita itu ya karena sujud orang tua kita yang lebih lama dari kita ini gitu, yang mereka mungkin malamnya bangun untuk mendoakan agar anaknya ini lolos SNMPTN, agar anaknya ini lolos SBMPTN gitu. Mungkin itu karena doa-doa mereka, atau juga karena doa orang-orang baik yang mungkin pernah kita tolong di teman-teman SMA gitu kan, yang kemudian diam-diam mereka mendoakan, aduh semoga nih si A ini bisa keterima, bisa jadi orang yang berhasil. Makanya itu selama ada kesempatan untuk berbuat baik, maka berbaiklah, karena itulah yang dirindukan oleh para orang-orang yang telah mendahului kita. Seperti itu. Gila, super banget ya? Super sekali. Udah bisa lah ini. Gila. Kelas motivasi, Mas. Iya, nanti itu yang di highlight ya. Siap. Gitu. Oke, guys. Nah, itu tadi semoga obrolan kita nih bermanfaat nih buat adik-adik kita yang sedang berjuang di SNMPTN, dan mungkin nanti bukan setelah berjuang di SNMPTN dan SNMPTN aja, tapi juga struggle di dunia perkuliahan yang mungkin ketika awal kuliah minder, terus bagaimana sih caranya bisa tetap memaintain semangat kayak gitu. Itu mungkin barangkali nanti ini bisa jadi manfaat, dan kita bisa obrolin lagi nih kira-kira mungkin nanti apa yang menarik yang kita bisa bahas nih kayak gitu. Ya, thank you banget. Karena ini bakal berlanjut nih ya obrolan-obrolan kita ya, dan berbagai macam topik yang lain nih ya. Berbagai macam topik yang lain pasti kita akan lanjutin kayak gitu. Jadi topik-topik yang menggelitik
Jawab yang menggelitik. Kalau kita ngomongin pendidikan terus kan pasti nanti nggak asik ya. Sekali kita ngomongin percintaan lah. Betul ya. Pastilah seorang akademisi pun pasti juga pernah mencicipi atau tersentuh dengan benih-benih asmara yang tak jarang juga melukai hatinya gitu. Jadi betul. Kita penting nanti itu bahas itu nih. Thank you banget nih Alan di Pranata dan Anda Mahmudin Talusbi buat waktunya, dan terima kasih buat diriku sendiri yang udah menyempatkan waktu hari ini. Gitu. Kita sampai jumpa di next obrolan yang penting nggak penting, tapi insya Allah ada manfaatnya. Nah kan belum tentu kan, bisa jadi nggak penting, bisa jadi nggak penting tapi bermanfaat. Bermanfaat. Gitu. Kita nggak tahu. Jadi tunggu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di obrolan berikutnya. Iya, siap.